Faidat Nisa, dan yang saya hormati Bapak Mahatma Yoga Adhika Dana selaku dosen sekaligus pengampu mata kuliah Pancasila. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan narasi yang telah saya buat beberapa waktu lalu dengan judul Bagaimana Kabar Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan dan pembahasan dari narasi yang telah saya buat tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui, Pancasila telah menjadi ideologi negara Indonesia kurang lebih selama 75 tahun. Nah, Pancasila ini merupakan pijakan utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada zaman terdahulu, Pancasila dibuat oleh Insinyur Soekarno berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang ada di Indonesia. Contohnya, ketuhanan, keanekaragaman, permusyawaratan, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai Pancasila ini mulai luntur dan bahkan bisa dibilang mulai hilang. Terkait dengan pemahaman Pancasila itu sendiri, saya telah mengumpulkan beberapa responden yang mereka ini adalah mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga serta mahasiswa dari beberapa universitas lainnya. Dan responden yang telah saya kumpulkan antara lain sebagai berikut. Saya Siti Latifah, mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, aku Oriza dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Saya Dimas Adi Prastyo dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum semester 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, saya Dewi Agustina, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah semester 1 IAIN Salatiga. Nama saya Novia Lestari dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan semester 1 di Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Nama saya Muhammad Amir Khalili, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadi Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Saya Nika Aning Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni semester 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Nama saya Li Febrian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya dari program Prodi Hukum Tata Negara. Kenalkan, nama saya Wulan Natasha Simajunta dari jurusan Pendidikan Bisnis Ekonomi Universitas Negeri Medan. Itulah beberapa responden yang telah saya tunjuk untuk menyampaikan pemahaman mereka terkait dengan Pancasila. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan soal Pancasila. Mengenai Pancasila, siapa sih yang nggak tahu Pancasila? Bahkan sejak kita berada di bangku sekolah dasar pun kita sudah dikenalkan dengan Pancasila. Mulai dari apa itu Pancasila, apa lambang Pancasila, isi dari Pancasila beserta lambang-lambangnya, itu sudah dikenalkan dari sejak kita berada di bangku sekolah dasar. Dan saat ini, anak kelas 2 SD pun sudah diminta untuk menghafalkan isi Pancasila beserta lambang-lambangnya. Apalagi kalau saya tanya kepada seorang mahasiswa, apakah mereka tahu Pancasila? Mereka pasti akan menjawab, Ya, saya tahu Pancasila. Iya, saya tahu Pancasila. Tentu tahu. Ya, saya tahu. Iya, tahu. Iya, saya tahu. Ya, tahu. Saya tahu. Tentu saja saya mengetahui tentang Pancasila. dan ketika saya menanyakan kepada mereka, apa sih yang terlintas di pikiran mereka ketika kita membicarakan Pancasila, mereka pun menjawab, Merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila itu pondasi. Ideologi negara Indonesia. Dasar, landasan, pokok. Ideologis negara Indonesia. Dasar negara. 1. Ideologi. Dan yang kedua, dasar negara. Dan yang ketiga, jati diri bangsa. Ideologi negara Indonesia Sebagai dasar-dasar negara kita. persis seperti yang saya pikirkan. Ketika saya bertanya, apakah mereka tahu Pancasila? Mereka akan menjawab, ya tentu saya tahu. Karena kalau saya bertanya kemudian mereka menjawab, hah, apa itu Pancasila? Itu malah akan terasa aneh. Karena kita sendiri hidup di negara Indonesia, di mana Pancasila telah menjadi ideologi negara selama berpuluh-puluh tahun. Begitupun ketika saya menanyakan, apa sih yang terlintas di pikiran mereka ketika berbicara soal Pancasila? Mayoritas dari mereka akan menjawab, kalau nggak ideologi negara, pasti dasar negara.
Ya, memang benar, Pancasila merupakan dasar negara di mana hukum-hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Namun, sejauh manakah mereka memahami tentang Pancasila? Dan inilah pemahaman mereka mengenai Pancasila. Dasar negara Indonesia yang di dalamnya terkandung 5 sila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir sebagai dasar negara Indonesia, di mana itu berarti Pancasila menjadi dasar dari pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi sumber tertib hukum yang ada di Indonesia, di mana pada hakikatnya Pancasila ini kemudian menjadi pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita, baik itu cita-cita hukum maupun cita-cita moral, di mana itu meliputi kebatinan dan juga menjadi watak dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ada 5 dasar negara Indonesia yang dijadikan pedoman filsafat berbangsa dan bernegara dalam masyarakat Indonesia yang harus dipegang teguh untuk menciptakan negara Indonesia yang maju dan sejahtera serta berakhlakul karimah. Dasar resmi NKRI. Pancasila itu merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan ideologis negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman sebagai tingkah laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sebuah peletak ideologi bangsa yang menyatukan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia yang menjadi landasan di negara ini. Menurut saya, pemahaman mereka tentang Pancasila sudah cukup baik, karena pemahaman saya pribadi pun kurang lebih sama seperti mereka. Pancasila merupakan sebuah ideologi atau dasar negara Indonesia, di mana Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman dan pijakan utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun pertanyaannya, kenapa masih banyak terjadi permasalahan di Indonesia? Dan macamnya pun semakin beraneka ragam. Contohnya 1, 2, 3, dan 4. Contoh yang saya ambil ini merupakan permasalahan yang sudah sangat sering terjadi di Indonesia, bahkan bisa dibilang sudah umumlah terjadi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa banyak sekali anak putus sekolah? Kenapa banyak sekali orang-orang terlantar? Padahal pemerintah telah menyelenggarakan sebuah bantuan untuk warga negara Indonesia yang kurang mampu. Namun, penyaluran bantuan itu seperti ilustrasi di bawah ini. Misalnya pemerintah pusat memberikan uang 100.000 sebagai bantuan, yang sampai di tangan rakyat itu hanya sebungkus mie instan, dan itu pun salah sasaran. Yang kedua, permasalahan agama. Permasalahan agama ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga, karena sudah sangat seringnya terjadi, mulai dari bentrokan antar agama maupun pelecehan antar agama. Hal ini harusnya tidak terjadi jika dalam diri setiap warga negara Indonesia tertanam toleransi keanekaragaman beragama. Yang ketiga dan keempat, bentrokan dan demonstrasi. Dua hal ini kenapa bisa terjadi? Karena kurangnya komunikasi antara dua belah pihak. Misalnya yang baru ramai akhir-akhir ini yaitu penolakan Omnibus Law. Andai kata pemerintah mendengarkan suara rakyat, tentu hal-hal semacam ini tidak akan terjadi. Maka dari itu, untuk menghindari dua hal seperti bentrokan dan demonstrasi yang terjadi di Indonesia, maka dibutuhkan komunikasi serta perhatian dari pemerintah kepada warga negara Indonesia. Nah, kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman globalisasi, di era revolusi industri 4.0 ini, di mana kita dimanjakan dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin mudahnya kita mendapatkan informasi dari luar, baik dari regional, nasional, maupun internasional, maka kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Harusnya kita mencari tahu makna Pancasila, kemudian memahami tentang Pancasila, mempelajari apa yang harusnya kita pelajari. Namun, tidak hanya dengan kita
kita harus mampu menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Akan tetapi, kemajuan bangsa Indonesia itu bukan hanya tanggungan generasi muda saja. Kemajuan bangsa Indonesia ini merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dengan pemerintah. Saya ibaratkan kemajuan Indonesia itu seperti tepuk tangan. Kita membutuhkan dua tangan untuk menciptakan bunyi. Ketika dua tangan ini bisa bergerak bersama-sama, maka akan tercipta bunyi. Ibarat yang satu pemerintah, yang satunya lagi rakyat. Jika hanya satu pihak yang bergerak, tentu saja tidak akan menimbulkan bunyi dan tidak dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi